minggu lalu ya, kita sudah sempat membahas bagaimana kita bisa ya menggunakan analisis laba kotor itu sebagai salah satu alat pengambil keputusan manajemen. Jadi analisis tersebut digunakan yang diharapkan bisa berdampak kepada keputusan manajemen di masa yang akan datang. Baik mengenai bagaimana target penjualannya, terus mereka membandingkannya dengan realisasi dari penjualannya, terus kemudian dilihat dari biaya, ya kan? Nah, itu kita sudah bahas semua, sampai ke kita sudah juga membahas tentang analisis cost, volume, dan profit, atau juga di dalamnya ada analisis BEP. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang biaya produk bersama dan biaya produk sampingan, yang nantinya diharapkan Anda bisa ya memahami mengenai apa yang dimaksud dengan produk bersama dan juga apa yang dimaksud dengan produk sampingan. Kemudian kita juga akan mencoba untuk mengidentifikasi ya produk bersama dan produk sampingan ketika kedua produk ini berada di titik split off atau titik pemisahan. Nanti kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan split off ini. Dan juga menjelaskan pentingnya ya melakukan alokasi biaya bersama yang akan timbul ketika berada di titik split off. Juga ada beberapa metode yang nanti akan ditawarkan di bab ini, yaitu untuk mengalokasikan biaya bersama ya, dan juga nanti bagaimana pada saat biaya bersama ini juga dialokasikan ke produk bersama atau joint product. Mungkin yang pertama kita akan coba masuk ke apa maksudnya dengan produk bersama. Tadi kan ada yang pertama, poin pertama kita harus pahami dulu apa itu produk bersama, dan juga kita harus pahami dulu apa itu yang namanya produk sampingan. Nah, produk bersama ya definisinya adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses secara serentak sampai ke titik pemisahan atau sering disebut dengan split off poinnya ya kan. Kemudian apa yang produk-produk yang dihasilkan dari proses secara serentak ini biasanya mereka akan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Nah, pada satu titik tertentu dan sering disebut split off, maka produk ini biasanya akan terpisah atau bukan terpisah tapi dibagi ya, dibagi menjadi joint product dan juga by product. Nah, pada saat pemilahan ini, mulailah di situ kita akan coba untuk membahas atau menghitung untuk hubungannya dengan akuntansi biaya. Nah, khususnya untuk hal ini adalah biaya-biaya produk bersama dan juga produk sampingan ini harus kita hitung. Nah, kalau kita lihat di diagram slide ini, itu sudah sangat jelas digambarkan ya. Di sini diasumsikan, anggap saja ada yang namanya produk yang akan menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi mungkin di sini dikatakan bahan bakunya itu ikan ya, ikan. Nah, ketika dia belum diproses, itu beratnya itu 19.500 kilo. Dan ketika ikan ini sebagai bahan baku diproses secara bersama, pada saat di titik pemilahannya akan menghasilkan dua jenis produk. Seperti itulah kira-kira ya kalau kita lihat di slide ini. Di mana dia akan menghasilkan produk utama. Produk utama ini terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah ikan segar kualitas 1, ya. Yang kedua ikan asap, dan yang ketiga ikan kalengan. Nah, ada yang namanya bukan produk utamanya yang akan dipilah pada saat titik split off ini. Yang di sini dikatakan sebagai produk sampingan itu adalah ikan kualitas rendah. Jadi berarti pada saat titik pemilahan ini, ketika disortir, itu ada ikan yang kualitas rendah tapi masih memungkinkan untuk dijual. Makanya dikatakan sebagai produk sampingan atau ikan kualitas rendah. Itu beratnya sekitar 1.000 kilo. Jadi dari 19.500 kilo ini ada ketika mungkin disortir ya dalam praktisnya itu
ternyata ada 1.000 kilo itu yang nggak bisa kita jadikan sebagai produk utama, karena produk utama itu yang harus dijual adalah ikan segar kualitas 1. Tetapi produk sampingan itu tidak perlu kita buang ya, artinya di sini ya. Jadi artinya mereka menjual yang utamanya itu 3 produk ini aja. Tetapi dalam prosesnya, ketika proses bersama itu berlangsung, ternyata ada ikan kualitas rendah. Nah, ini perlu perlakuan khusus ya, perlu perlakuan khusus sehingga memang juga dipertimbangkan untuk seharusnya manajemen menghitung ya berapa biaya produk sampingan ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ketika sudah dipilah, terus sudah tahu ya mana produk utama, mana yang bisa dijadikan sebagai produk sampingan. Nah, di produk utama itu ada yang namanya nama dari produknya adalah ikan segar kualitas 1. Itu seberat 9.250 kilo. Ikan asap 5.550 kilo dan ikan kalengan 3.700 kilo. Diketahui di sini bahwa harga jual pada saat titik split off ya itu kalau ikan segar 29.000 per unit, ikan asap 25.000 per unit dan ikan kalengan itu 19.000 per unit. Jadi kalau untuk produk utama khususnya ikan segar kualitas 1 ternyata setelah di titik split off ini nggak perlu lagi kita menambahkan harga jual karena memang tidak ada biaya-biaya lagi yang muncul. Jadi artinya tidak ada proses tambahan sehingga tidak ada biaya yang muncul. Tetapi untuk ikan asap ketika titik pemilahan itu dia perlu diolah lagi gitu supaya jadi ikan asap. Demikian juga dengan ikan kalengan supaya dia menjadi ikan kalengan maka butuh ada proses tambahan sehingga butuh biaya sehingga harga jual pun akan sedikit lebih mahal ya dibandingkan tidak melakukan proses tambahan. Nah, ini adalah diagram yang memperlihatkan asumsi untuk ilustrasi soal kita saat ini supaya kita nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan produk bersama dan apa yang dimaksud dengan produk sampingan dan bagaimana kita bisa mendapatkan berapa biaya dari produk bersama dan berapa biaya untuk produk sampingan. Karena memang tujuan dari akuntansi biaya memang pada akhirnya kita harus bisa menentukan harga pokok produk supaya kita bisa menentukan harga jual. Dalam hal ini untuk topik ini kita akan lebih fokus ke produk bersama dan juga produk sampingan. Nah, kita lihat di sini kita masuk ke accounting-nya ya. Tadi hanya pengertian dari produk bersama dan juga produk sampingan. Nah, ketika kita mau menghitung joint cost, maka kita harus tahu apa saja sih sebenarnya yang termasuk dalam joint cost. Nah, di sini dikatakan biaya bersama atau joint cost itu adalah semua biaya yang terjadi sampai titik split off, yaitu apa saja berupa penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik pada saat sampai ke titik pemilahannya. Nah, biaya bersama ini hanya dialokasikan ke produk bersama. Ya, kenapa? Karena si manajemen mengeluarkan biaya bersama itu tentu saja untuk menghasilkan produk bersama. Nah, produk bersama yang tadi itu terdiri dari 3 jenis, ya. Itu ikan segar, ikan asap, ikan kalengan kalau dalam hal contoh mau kita kaitkan. Tetapi bukan merupakan produk sampingan. Jadi produk sampingan dia ada biaya produk sampingan tersendiri. Jadi nanti dihitung biaya produk sampingan tersendiri, sedangkan biaya bersama untuk 3 jenis produk ini. Nah, kenapa perlu kita mengalokasi biaya bersama? Supaya tentu saja kita bisa mengetahui berapa biaya per unit produk secara akurat ya. Karena kan produk bersama ini ada 3 jenis. Nah, kalau kita secara total saja, maka kita tidak bisa mengetahui kira-kira berapa terserap untuk biaya per unit per produk tersebut. Misalnya untuk, dalam hal ini misalnya untuk ikan kualitas segarnya, ikan segar kualitas 1 ini gimana, berapa? Ikan asap berapa, ikan kalengan berapa. Nah, itu kita nggak bisa mengetahuinya secara akurat, biaya tersebut. Kemudian, prinsip pengakuan biaya. Nah, ini sudah jelas sekali supaya apa yang menjadi biaya itu yang kita catat karena kan cost principle ini kan sesuai dengan biaya, konsep biaya historis juga ya. Jadi untuk secara accounting sendiri itu pengakuan artinya mencatat ya kan, recognition terhadap biaya. Dasar kapan kita mencatat biaya?
Nah, itu juga merupakan alasan kita mengalokasi biaya bersama ini. Untuk yang ketiga, untuk mengalokasi biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Nah, ketika kita mengumpulkan semua biaya-biaya untuk per jenis produk, pada akhirnya itu menjadi penilaian dari si persediaan itu sendiri. Karena ketika produk itu belum dijual, berarti kan dia masih merupakan kelompok aset, ya, kelompok aset. Makanya walaupun dia sudah menyerap biaya, itu nggak langsung kita masukkan dia sebagai kelompok beban. Pada saat kapan persediaan itu menjadi kelompok beban? Pada saat sudah terjual, gitu. Berarti apa? Pada saat memang sudah kita terima manfaatnya. Ketika terjual, berarti kita akan mendapatkan yang namanya penjualan. Dan mutasi terhadap persediaan itu sendiri, kalau dia berkurang, maka kita harus kreditkan yang di debitnya pasti harga pokok penjualan, yang merupakan kelompok dari beban. Kayaknya di sini dikatakan untuk salah satu gunanya adalah alokasi biaya bersama ini adalah untuk mengalokasi biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Kemudian tentu saja untuk menentukan tarif ya, kalau enggak kita nggak bisa tahu. Lalu untuk mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Untuk mendapatkan klaim asuransi juga termasuk di sini. Nah, ini ada beberapa metode alokasi biaya bersama, bisa menggunakan pengukuran unit fisik, bisa menggunakan pengukuran moneter. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya, jika kita menggunakan metode unit fisik, anggap saja, ya, diketahui ini biaya bersama totalnya adalah 360.750.000. Dengan soal yang sama, ya, di mana masing-masing ikan segar itu sudah pada titik pemilahan sudah ditentukan berapa unit masing-masing. Dalam hal ini karena ikan segar satuannya kilo, maka unitnya itu maksudnya kilo ya, kilo, semuanya sama ya satuannya. Dan total biaya bersamanya itu 360.750.000. Nah, berarti jika kita akan memilih metodenya adalah pengukuran unit fisik, maka yang difokuskan adalah yang berbentuk fisik ya. Fisiknya berarti di sini kan berat ya, berat dari si ikan ini atau kuantitinya lah gitu ya. Unit fisik kuantitinya. Maka kita buat tabulasi ini dulu supaya lebih gampang. Oke. Supaya nih ceritanya kita kan mau alokasikan. Kalau yang nama alokasikan biaya bersama dari total itu masing-masing ikan segar kualitas 1, ikan asap, ikan kalengan ini menyerap berapa banyak biaya. Berarti kita perlu proporsinya. Jadi kita cari dulu proporsinya dari total yang sudah kita ketahui di soal. Karena kalau biaya bersama pasti yang diterakan pasti totalnya. Nah, tugas kita adalah menghitung alokasi biaya per masing-masing jenis produk bersama yang dihasilkan. Makanya di sini kita ketahui dulu untuk kolom produk bersama, kemudian kuantitas kita pindahkan. Nah, kalau proporsi itu kita harus kita harus cari dulu. Kan belum diketahui seharusnya ini kalau disoalkan sudah terjawab ya. Nah, Anda lihat di sini kuantitasnya kalau untuk ikan segar itu 9.250. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhannya, itu kuantitas keseluruhan dari produk bersama ini kan 18.500. Nah, dari total ini maka kita bisa melihat proporsinya. Tinggal kalian bandingkan aja ya. Kalau ikan segar kualitas 1 kan 9.250 per totalnya 18.500. Seharusnya akan dapat 50%. Ya, demikian juga dengan ikan asap 5.550 kilo dibagi dengan total keseluruhan dari kuantitinya 18.500 itu seharusnya dapat 30%. Jadi coba tes aja dengan kalkulator masing-masing. Nah, gimana? Semuanya udah benar? Benar ya? Mudah-mudahan benar.
Nah, kalau memang nggak ada masalah dengan hitungan, tinggal kita pakai proporsi unit yang dihasilkan ini untuk mengalokasikan biaya bersama tadi. Tadi biaya bersama berapa? Nah, kan 360.750.000. Diketahui biaya bersama 360.750.000. Otomatis tinggal kita kalikan aja. 360.750.000 proporsi untuk ikan segar kualitas 1 kan sudah kita tentukan ya, 50%. Tinggal kita kali aja. Pasti akan mendapatkan 180.375.000. Kemudian untuk ikan asap juga demikian, kalikan aja dengan proporsi unit yang dihasilkan ini ya, yang sudah kita cari, 30% kali 360.750.000. Pasti dapatnya itu sekitar 108.225.000. Jadi coba Anda juga cari juga ya, benar apa enggak. Coba cari di kalkulatornya. 360.750 dikali ya. Dikali dengan 20%. Ya, coba dapat nggak 72.150.000. Kalau saya sih dapat ya. Nah, supaya kita tahu apakah alokasi biaya bersama yang sudah kita cari itu sudah kita yakin benar, tinggal Anda tambahkan aja ya, 180 juta kali 375 ditambah 108.225 tambah 72.150 itu harusnya 360.750. Nah, kalau ini sudah diketahui, kalau disuruh mencari berapa ya biaya bersama per unitnya, itu saya rasa nggak ada masalah lagi. Tinggal Anda bagi aja total biaya dibagi dengan unit si produknya. Berarti 180.375.000 dibagi dengan 9.250. Seharusnya dapatnya 19.500 rupiah per unit. Nah, di sini ada note atau catatan, ternyata kalau kita pakai metode pengukuran unit fisik, itu kan tidak mempertimbangkan adanya potensi pendapatan ya yang dikontribusikan oleh masing-masing produk bersama. Makanya di sini ditawarkan ya satu metode lagi, yaitu metode harga jual pada saat pada titik split off. Dan biasanya ini metodenya dibagi menjadi dua dari metode umumnya ya untuk moneter. Jadi bisa dengan harga jual, bisa dengan harga jual bersih. Ya, jadi kalau ditanya metode alokasi biaya bersama atau joint cost ini ada berapa, kita akan sudah mengetahui bahwa ada dua. Pertama pengukuran unit fisik dan yang kedua adalah pengukuran moneter. Di mana pengukuran moneter bisa kita gunakan metode harga jual pada titik split off, bisa kita gunakan metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Ya, oke. Nah, ini kita cari satu dulu. Kalau dengan menggunakan metode harga jual pada titik split off, tadi kan kita udah dapat kolom ini ya. Maka kita pertimbangkan tentang potensi dari pendapatan. Makanya kita masukkan harga jualnya di sini. Jadi Anda tinggal memasukkan dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui kan pasti produk bersamanya apa, kuantitasnya apa. Terus masukkan pertimbangan potensi pendapatan, jadi harga jualnya kita masukkan. Berapa harga jual pada titik split off? Masukkan. Nah, ini di mana kita dapatkan? Tadi kan kita sudah ada soal ya. Di sini, harga jual pada saat titik split off, 29, 25, 19.000 ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, total harganya berapa? Tinggal kalikan aja ya, unit. Berarti kilonya ya, kilogram. Kuantitinya dikali dengan harga jual per kilogramnya. Coba kita cari yang satu dulu, 9.000. 9.250 kilo dikali dengan 29.268.250.000. Nah, berarti nggak ada masalah ya dengan
slide ini sepertinya udah benar ya kalkulasinya. Coba Anda cari yang ikan asap dan ikan kalengan untuk memastikan bahwa ini sudah benar. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya. Kecuali ada masalah boleh di-unmute, tapi ini kan nggak. Kayaknya hitungnya udah benar. Nah, kemudian baru kita cari proporsi harga jualnya supaya kita bisa tahu alokasi biaya bersama. Jadi kita pakai proporsi dari harga jual. Kalau tadi pakainya proporsi dari unit fisiknya ya. Kalau ini proporsi dari harga jual supaya kita bisa mengalokasi biaya bersama tadi. Nah, bagaimana caranya? Jadi sama seperti tadi, kalau kita mau cari proporsi, maka untuk masing-masing kita bagi dengan totalnya. Kita lihat di sini 268.250.000 dibagi dengan totalnya 477.300 ribu, ya. Nah itu dapat nggak 56%? Coba kita tes satu aja. 250 dibagi sama 477.200.000. 0,562 ya, betul ya. Berarti 56%. Sedangkan ikan asap itu 29% kalau kita lihat dari proporsi harga jualnya. Dan yang terakhir ikan kalengan 15%. Jadi ketika kita menggunakan metode alokasi biaya bersama dengan harga jual pada titik split off, maka untuk mencari alokasi biaya bersama pakai proporsi harga jual pada titik split off. Kalikan aja tadi 360.750.000 ya. Berarti kalau itu total dari biayanya kalikan dengan persentase 56% ini. Pasti dapatnya 202.747.93,02. Demikian juga dengan ikan asam dan ikan kalengan dengan rumus yang sama. Nah, kalau sudah dapat berarti tinggal kalian bagi aja dengan unitnya ya. Coba biaya bersama per unit ini kan di sini 21.918,60. Nah, itu pasti dapatnya dari biaya bersama dibagi dengan unitnya. Unitnya 9.250 kilo ya. Coba satu aja. Tuh memastikan hitungan di slide ini udah benar ya, 747 093 ya dibagi dengan 9.250. Ya harusnya sudah dapat sesuai ya dengan di kalkulator Anda juga mudah-mudahan sesuai dengan yang di slide. Kalau saya sudah dapat 21.918,60 sama. Nah, untuk catatan, kalau kita menggunakan metode ini, harga jual pada titik split off, bahwa terkadang itu kita nggak, kalau dalam prakteknya sendiri ya, kita tidak selalu tersedia harga jual pada titik split off. Kenapa? Karena biasanya ada produk yang butuh proses tambahan sebelum dia dapat dijual. Makanya ditawarkan satu lagi. Ya, bisa dengan metode harga jual bersih yang diestimasi. Nah, bisa dengan metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off jika kita nggak bisa dalam prakteknya kita nggak mendapatkan ya berapa harga jual pada titik split off bisa diestimasi. Nah, ini adalah harga jual dan biaya proses tambahan. Harga jual yang diestimasi pada titik split off ya itu 31.000 dan ikan kalengan 24.000. Kalau ikan segar kan tadi udah jelas ya tidak ada. Dan per unitnya tinggal kita bagi aja dengan biaya proses tambahan per unit tinggal dibagi per unitnya. Maka kita akan mendapatkan berapa biaya dari produknya per unit kalau kita menggunakan metode harga jual bersih. Nah, ini sepertinya karena ini ada proses tambahan, maka ada kolom yang lebih, atau kita tambahkan ya, lebih panjang ya, ini kolomnya untuk metode yang ketiga.
Nah, pertama produk bersama, seperti tadi juga kita masukkan informasinya, ada 3. Kuantitas, juga demikian. Harga jual per unit yang diestimasi pada titik split off. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah ditentukan di soal ya. 31.000 dan 24.000. Sedangkan untuk ikan kualitas 1 nggak ada perubahan, berarti dia tetap 29.000. Oke, kita balik lagi ke penyelesaiannya. Berarti 29.000, 31, dan 24. Jadi berbeda dengan yang ini. Ini harga jual pada titik split off. Oke. Nah, tinggal kita kali aja seperti tadi, 9.250 kali 29.000, nanti dapat angkanya masing-masing. Ya, total harga jual yang diestimasi. Kemudian biaya proses tambahan. Nah, biaya proses tambahan tinggal kita kalikan aja sama berapa nih biaya proses tambahan per unitnya, 4.750 ya. Coba kita kalikan 4.750 dikali 31.000 kilo. Dapat nggak? 26.362.500. Ya. Untuk yang ikan asap dia perlu proses tambahan sehingga biayanya per unitnya itu diketahui 4.750 kali 4.750 ya. $5.500 ya, 5.500 harga jual, 5.550 dikali 4.750 dapat nggak? 26.362 ya, dapat ya. Jadi informasinya bahwa biaya proses ya tambahan per unitnya itu 4.750 untuk ikan asap, tinggal kita kalikan sama kuantitinya. 5.550 nanti dapatnya 26.362.500. Demikian juga dengan ikan kalengan 3.700 dikali dengan sini berapa? Ditentukan 1.800 ya. 1.800 nanti akan dapat 6.660.000 sehingga secara total 33.022.500. Dan kita tambahkan di kolom 6, ini adalah totalnya, harga jual bersih yang diestimasi, berarti kalau ikan segar tidak ada perubahan, 268.250, mungkin yang agak berubah adalah si harga jual ini ya, bersih yang diestimasi. Kita lihat di sini, sebelumnya dia 72.050, ya, jadi sebelumnya total harga jual yang diestimasi kan 172.050.000. Nah, biaya proses tambahannya kan 26 juta, sehingga kita kurangi, maka harga jual bersihnya setelah kita kurangi biaya proses tambahan itu nanti akan mendapatkan 145.687.500, 145.687.500. Demikian juga dengan ikan kalengan. Dan jangan lupa kita totalin dulu supaya kita bisa mendapat proporsi harga jual dari harga jual bersih yang diestimasi. Polanya sama ya, polanya sama berarti 268.250.000 dibagi totalnya 496.077.500, nanti dapatnya sekitar 54%. Coba kita tes satu aja, 268.250 dibagi 496.077.500. Ya, 54% ya, 0,5407 berarti 54%. Jadi dengan pola cara perhitungan yang sama, nanti Anda akan mendapatkan 29%, kemudian 17%. Nah, selanjutnya tinggal kita alokasi aja biaya bersama berdasarkan proporsi harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Ini kan udah dapat nih, 54%, 29%, 17% ya. Tinggal Anda kalikan dengan total biaya bersamanya sebesar 360
1.750.000. Coba Anda kalikan dengan 54%, seharusnya dapat 195.072.720,49. Dan kalau kita lihat di sini, total dari total dari biayanya kalau yang 9 itu adalah alokasi biaya bersama di kolom 8 ditambah dengan biaya proses tambahan. Jadi jangan lupa di kolom 9 ini ditambahkan dengan ya biaya proses tambahan supaya biaya proses tambahan ini masuk ke total biayanya secara keseluruhan. Baru Anda hitung berapa biaya produk per unitnya dari total biaya. Tinggal bagi dengan kuantitinya. Kalau ikan segar berarti 9.250. Kalau ikan asap dibagi dengan 5.550 dan kalau ikan kalengan dibagi dengan 3.700, seharusnya dapat masing-masing 21.088,94 ya biaya per unitnya. Kalau untuk ikan segar kualitas 1 dan ikan asap itu 23.839,13. Coba dicari betul nggak tuh? Biar nggak ngantuk ya, karena ini angka semua loh. Kalau angka semua, tangan itu harus bekerja juga ya. Jangan cuma visualisasi lihat slide, itu lama-lama ngantuk. Apalagi kalau dengar suara dosen ya, itu kayak mendongeng. Saya yakin nih kalau nggak pakai masker ada yang nguap nih. Cuman karena saya fokus di slide, saya nggak lihat muka kalian ya, jadi terserah pokoknya ini dipahami aja. Karena memang kalau udah jam segini ya udah nggak fokus lagi. Saya aja udah nggak fokus lagi karena memang dari pagi udah ikut seminar proposal mahasiswa ya. Kemudian siang kerjain yang lain. Jadi sama-sama berusaha untuk fokus. Emrian kemana nih dia? Kayaknya lagi sambil ngopi ya, Emrian. Videonya nggak diaktifkan. Biasanya sih gitu. Oke. Nah, saya Bu. Ya, kenapa? Tadi ngopi dulu? Enggak, Bu. Kalau saya biasa gitu, saya nggak aktifkan dulu, saya mau minum gitu. Nggak boleh ada orang masuk, Bu. Oh iya, biar nggak terlalu annoying ya di visualisasi sini. Nah, ini aja deh, karena dari tadi udah dengerin saya ngomong, lihat hitungan-hitungan, saya lihat udah pada 5 watt nih matanya. Jadi makanya saya bagi jadi 2 sesi. Ya, jadi nanti ini kita bahas, sebenarnya bisa aja diterusin. Nantilah kita bahas sesi depan ya, sedikit lagi. Itu tentang, apa nih? Nanti alokasi untuk biaya produk sampingan. Kan tadi ada berapa nih? 2 ya produknya yang dihasilkan. Untuk asumsi ini, yang pertama produk utama, yang kedua kan produk sampingan. Nah, yang menjadi produk utama ini ada 3. Ya, untuk ilustrasi ini ada 3 jenis. Maka kita coba untuk menyelesaikan ke 3 jenis produk utama ini, bagaimana pada saat dia kita alokasikan biaya bersamanya. Karena yang kita ketahui kan dianggap, ini karena prosesnya bersama-sama kan biayanya kan terserap bersama-sama. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, ketika dia terserap bersama-sama, waktu kita jual, kan kita harus menentukan nih, untuk masing-masing nih berapa nih terserap biayanya. Sementara nih ada, begitu kita proses kan secara bersama-sama. Mungkin istilahnya adalah alokasi ya, istilah kerennya alokasi biaya. Oh, istilah orang awamnya ya masing-masing berapa nih kita bebankan gitu atau kita hitung gitu ya kan. Tapi kalau istilah akuntansinya dialokasikan untuk biaya masing-masing produk dari produk bersama ini gitu. Jadi nanti produk untuk akuntansi biaya produk sampingan itu kita akan selesaikan insya Allah minggu depan. Sekalian kita review. Kan kalau nggak salah Ibu, minggu depan itu kan topik 15 atau sesi 15 lah ya. Sebelum kita UAS, kalau nggak salah saya, atau keberapa ya. Nantilah kita lihat. Pokoknya ini akan dibahas minggu depan lagi, Ibu selesaikan. Nanti kalau Ibu lihat di sini sudah, bisa sih saya lihat terus ya. Keberapa nih.
Nah, ini yang lain udah absen ya, kecuali yang nggak hadir. Coba saya lihat dulu siapa yang belum absen. Kita kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi Rizky izin nggak hadir, berarti 6. Si satu lagi nggak hadir juga, ada acara keluarga, berarti 7. Nah, satu orang lagi, nggak tahu nih keterangannya apa. Ini yang saya panggil yang di sini absen aja ya. Raditya ada, Tri Resal ada juga, Syahri ada, Muhammad Anhar ada, ya. Muhammad Anhar. Oke, berarti yang nggak hadir Rizky. Emrian, kamu nggak absen, Emrian? Bu, dari tadi saya nggak bisa masuk, Bu. Oh, nggak bisa ya? Kenapa Ya, nggak? Coba tes lagi. Ya, Bu. Coba tes sekali lagi, Emrian. Kalau nggak, ini kan sampai, kalau nggak salah Ibu dibuka sampai jam 6 ya. Emrian, Ya, kalau bisa, nanti, kalau bisa nggak usah kabar Ibu, tapi kalau nggak bisa nanti di WA grup aja bilang, Bu, Rian tadi hadir tapi nggak bisa absen sampai habis waktu misalnya. Karena dia kalau di atas jadwal habis waktunya itu mahasiswa nggak bisa absen lagi. Berarti yang lain itu sudah ada keterangannya seperti Rizky itu izin, sama si satu lagi siapa? Izin, Bu, udah bisa, Bu. Udah bisa ya? Ya. Terus saya lihat tadi ada beberapa yang minta izin. Farhan yang mana nih dia? Farhan yang namanya di sini siapa ya? Abdillah Farhan. Abdillah ya? Abdillah Farhan, Bu. Abdillah Farhan. Berarti Muhammad Reza Priandi ada di sini? Nggak ada ya? Ada, Bu. Mana? Oh, udah ya. Berarti semua kita 7 ya. Berarti betul ya? Kita semua 7. Tadi boleh lihat partisipan. Ya, Reza Priandi juga. Jadi semuanya kita ada 7 ya, betul. Berarti ada 7 apa 6? Kita 8 ya dia. Berarti semuanya satu lagi host ya. Ya, satu lagi host berarti betul. Kita ada 6. Ini semuanya partisipannya ada 8. Berarti kita semua 6, partisipannya ada 8, Ibu, termasuk Ibu sama host dari akademik ya. Jadi berarti ada 2 orang yang izin untuk hari ini. Baik, hari ini untuk sesi ini Ibu nggak beri tugas. Mudah-mudahan tugas minggu lalu semua udah kumpul, Ibu belum cek ya. Buat yang belum siap, tolong kumpul segera ya ke e-learning tugas yang minggu lalu. Tapi kalau merasa, oh Bu sudah, ya udah nggak apa-apa. Ibu karena belum update lagi di e-learning, belum lihat apakah kalian udah submit semua 8-8-nya. Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.